kaki. Namun sebelum kita beranjak ke video, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu anggota dari kelompok B1. Yang pertama saya sendiri, yaitu Komang Ade Yasmini dengan NIM akhiran 014. Perkenalkan, saya Ageng Ardaksani dengan akhiran NIM 022. Perkenalkan, saya Komang Satyawati dengan akhiran NIM 020. Perkenalkan, saya Karedia Paramita dengan akhiran NIM 023. Perkenalkan, saya Daya Yosi Dewi dengan akhiran NIM 016. Perkenalkan, saya Dimari Sita Marani dengan akhiran NIM 019. Baik, itulah tadi perkenalan singkat kami. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama-sama bagaimana cara pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pemeriksaan umum pada pasien. Yang pertama yaitu menanyakan usia pasien. Baik ibu berapa nih usianya? 35 tahun. Bisa dilihat. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, di mana jika dilihat tingkat kesadaran pasien yaitu kompos mentis. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tingkat nutrisi, di mana jika dilihat ibu Tuge memiliki nutrisi yang sangat baik. Jadi nutrisi pada pasien normal. Yang kedua, melihat postur dan posisi tubuh pada pasien. Ibu bisa berdiri nih. Jika dilihat postur dan posisi tubuh pasien normal karena tidak ada gejala skoliosis, lordosis ataupun kifosis. Baik, ibu bisa duduk lagi nih. Lalu selanjutnya yaitu memeriksa defrontitas pada pasien, di mana jika dilihat defrontitas pasien normal. Selanjutnya memeriksa pergerakan pada pasien dengan cara melihat cara berjalan pasien. Ibu bisa berdiri nih. Ibu bisa berjalan dari sini ke sana lalu berbalik lagi. Baik, ibu bisa duduk kembali. Jika dilihat dari cara berjalan pasien, pasien berjalan dengan normal. Lalu selanjutnya yaitu melihat ekspresi wajah pasien. Di sini bisa dilihat ekspresi wajah pasien terlihat normal. Lalu selanjutnya yaitu memeriksa mood pasien, di mana jika dilihat dari ibu Tuge bisa dilihat mood dari pasien normal. Lalu selanjutnya yaitu afek, di mana jika dilihat dari ibu Tuge juga afek dari ibu Tuge normal. Lalu selanjutnya memeriksa cara berbicara, di mana sejak dari awal saya berbicara dengan ibu Tuge bisa dilihat cara berbicara ibu Tuge itu normal. Lalu selanjutnya kebersihan penampilan, di sini bisa dilihat kebersihan penampilan ibu Tuge sudah sangat baik dan bisa dikategorikan normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan status nutrisi ibu Tuge. Baik, ibu bisa lepas senanya nih. Bisa naik. Bisa dilihat berat badan ibu Tuge yaitu 55 kg. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi badan. Permisi ibu. Bisa dilihat tinggi badan ibu Tuge yaitu 163. Dari hasil tinggi badan dan pengukuran berat badan ibu Tuge didapatkan hasil IMT yaitu 20,73. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengukuran lingkar perut pada pasien dengan mengukur lingkar perut pas pada pusar pasien. Di sini bisa dilihat ukuran perut pasien yaitu 73. Selanjutnya mengukur lingkar lengan pasien. Bisa dilihat ukuran lingkar lengan pasien yaitu 21. Selanjutnya mengukur skin count pasien dengan mengukur ketebalan lemak pasien. Yang pertama mengukur ketebalan lemak pada lengan pasien. Selanjutnya pada bagian perut. Lalu selanjutnya pada bagian punggung belakang pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan, ukuran lengan dan ukuran lingkar perut pasien dan juga ketebalan skin count pasien normal. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kulit pada pasien, di mana di sini bisa dilihat pasien memiliki warna kulit yang normal.
tidak ada vitiligo, albino, pucat, sirosis, ataupun eritema dan lain-lain. Pemeriksaan kepala pada pasien dilakukan dengan cara melakukan palpasi pada bagian temporal, frontal, parietal, dan occipital. Dari hasil pemeriksaan palpasi tersebut, kondisi pasien tampak normal dan tidak terdapat tanda-tanda kelainan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan mata pada pasien di mana lapang pandang pasien normal. Kemudian kita akan melakukan visus pada pasien di mana pasien akan melihat arah gerak tangan dari perawat. Dari hasil visus tersebut, kedua bola mata pasien baik di bagian kanan dan kiri menunjukkan tanda-tanda normal di mana pasien mampu mengikuti arah gerak tangan dari perawat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian konjungtiva, sklera, dan pupil dari pasien menggunakan pen light. Dari hasil pemeriksaan tersebut, konjungtiva pasien normal, tidak terdapat anemis, kemudian sklera pasien juga normal, di mana tidak terdapat ikterik atau pterygium, dan pupil pasien normal, tidak terdapat isokor dan anisokor. Kemudian pada mata pasien tidak terdapat pendarahan baik di bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, memeriksa arah gerakan mata pasien menggunakan jari telunjuk ke 8 arah. Ibu, sekarang saya akan memeriksa arah gerak mata ibu. Apabila ibu melihat jari telunjuk saya, ibu bisa katakan lihat. Sekarang ibu tutup mata ibu di bagian kanan. Apakah ibu lihat? Lihat, 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 lihat. Baik, lakukan pemeriksaan tersebut di mata yang sebaliknya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan telinga pada pasien, yaitu pada bagian luar dan dalam telinga pasien. Pada bagian luar telinga pasien, lakukan inspeksi dengan melihat apakah pada telinga pasien terdapat edema, lesi, tercium bau tidak sedap, dan terdapat serumen. Pada telinga pasien terlihat normal, di mana tidak terdapat edema, lesi, tidak tercium bau, dan tidak terdapat serumen. Kemudian, pada bagian dalam telinga pasien dilakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Selanjutnya, memeriksa bagian telinga dalam pasien menggunakan otoskop dengan cara seperti berikut. Dari hasil pemeriksaan otoskop tersebut, gendang telinga pasien normal, di mana gendang telinganya utuh, tidak terdapat kemerahan, lesi, edema, dan gendang telinga memantulkan cahaya, di mana terdapat warna putih seperti mutiara. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada area hidung pasien. Mana kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu pada hidung pasien. Kita melihat bentuk hidung pasien terlebih dahulu, apakah bentuk hidung pasien normal atau adanya deformitas. Misi ibu, saya lihat hidungnya bu. Baik, pada hidung pasien itu normal dan tidak ada deformitas. Nah, kita juga bisa melihat area hidung bagian dalam menggunakan pen light atau menggunakan spekulum hidung. Ibu, saya akan cek hidung bagian dalamnya, bisa melihat ke atas. Misi bu ya. Baik, hal yang diinspeksi pada hidung pasien itu ada selain bentuk, itu ada apakah adanya lesi, edema, jejas, kemudian apakah ada pendarahan, dan apakah ada kebiruan pada hidung pasien. Setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada semua hal tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada hidung pasien. Ibu, permisi bu, saya akan mengangkat hidung ibu. Nanti kalau misalnya ibu merasakan nyeri, silakan beritahu saya segera. Permisi bu, apakah ibu merasakan nyeri? Baik, palpasi sudah selesai sehingga dapat disimpulkan bahwa baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area mulut pasien, di mana yang pertama adalah inspeksi pada area bibir pasien. Ibu, saya lihat bibirnya bu, di mana dapat dilihat bahwa bibir pasien itu tidak kering, kemudian tidak pucat, kemudian tidak ada sianosis dan lain sebagainya.
Selanjutnya saya akan memeriksa area mulut bagian dalam. Ibu bisa dibuka mulutnya. Saya akan cek untuk mukosanya, di mana mukosa pasien itu lembab dan tidak kering sehingga normal. Ibu bisa dibuka lagi mulutnya. Baik, untuk ibu, apakah ibu menggunakan gigi palsu? Tidak. Baik, bisa dibuka lagi mulutnya. Untuk giginya tidak ada yang berlubang ya ibu. Kemudian untuk mukosa bagian dalam itu normal. Kemudian untuk gusi juga normal. Dan silakan keluarkan lidahnya. Buka mulut lebar-lebar dan bilang A. Baik, untuk tonsilnya juga normal. Baik, di sini pemeriksaan inspeksi pada mulut bagian dalam itu melihat apakah ada gigi yang berlubang, kemudian apakah di bagian gusi ada pembengkakan atau pendarahan. Kemudian untuk mukosa bagian dalam kita melihat apakah ada edema, pendarahan, lesi, dan pembengkakan pada mukosa bagian dalam. Kemudian untuk tonsilnya juga kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan itu semua normal. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian leher pasien, di mana pada bagian leher ini akan kita lakukan dengan inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi kita lihat dari leher pasien ibu. Di sini saya akan meminta ibu untuk menggerakkan leher ibu. Oke, bisa ikuti instruksi saya. Silakan menunduk ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Baik, sudah ibu. Apakah ibu mengalami kesulitan menggerakkan leher atau kaku atau nyeri mungkin ibu? Tidak. Baik, kalau begitu normal untuk leher pasien. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan dengan inspeksi apakah di area leher pasien ada pembengkakan, ada lesi, atau ada kebiruan. Kalau tidak ada berarti normal. Selanjutnya adalah palpasi pada leher pasien, di mana kita akan mengecek apakah ada pembengkakan pada limfe dari pasien itu sendiri. Palpasi dilakukan pada 10 titik yang ada di leher pasien. Permisi Bu, saya cek. Permisi Bu ya. Kemudian kita juga mengecek di titik dekat area telinga. Baik, sudah. Setelah saya melakukan palpasi, ternyata tidak ada pembengkakan pada limfe dari pasien. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada pemeriksaan area dada pasien, di mana yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi dada pasien. Kita melihat dada pasien, apakah dada pasien itu simetris atau tidak. Ibu bisa duduk dengan tegak. Baik, apakah dada pasien itu simetris, tidak simetris, kifosis, barrel chest, atau adanya tripod postur pada dada pasien. Dari hasil inspeksi yang saya lakukan, itu dada pasien itu normal atau simetris. Kemudian kita juga mengecek pada area dada pasien, apakah adanya edema, pendarahan, kebiruan, jejas, atau lesi pada area dada pasien. Nah, selanjutnya setelah melakukan itu, kita juga menginspeksi pada apakah pasien menggunakan otot bantu nafas yang digunakan, apakah menggunakan retraksi intrakosta atau retraksi supraternal. Baik, Ibu silakan bernafas seperti biasa. Baik, dari hasil pemeriksaan ternyata pasien menggunakan otot bantu nafas yaitu retraksi intrakosta. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan juga apakah pasien saat mengalami ekspirasi itu simetris atau tidak simetris. Ibu juga bisa bernafas normal kembali. Baik, untuk ekstensi atau ekspirasi dan inspirasi pasien itu normal. Nah, selanjutnya setelah melakukan inspeksi dada, kita lanjut ke inspeksi untuk pada area payudara dan ketiak pasien, di mana yang diperiksa atau diinspeksi pada area dada, pada area kelenjar payudara pasien itu apakah adanya edema, puting susu menonjol atau puting susu tidak menonjol, kemudian apakah adanya pembekakan, adanya lesi, kebiruan, kemudian apakah adanya kemerahan pada area payudara pasien. Begitu juga pada ketiak pasien, apakah adanya edema, kemudian adanya kemerahan, kemudian apakah adanya akne, lesi, dan jejas pada ketiak pasien. Itu yang kita inspeksi pada area payudara dan ketiak pasien.
Nah, kalau misalnya untuk palpasi di daerah ketiak dan daerah payudara, itu dipalpasi dengan mengecek apakah adanya massa, apakah adanya edema, dan apakah adanya hal lain yang ada pada payudara dan ketiak pasien. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan auskultasi pada bagian paru menggunakan stetoskop di bagian 6 titik di daerah dada. Hasil auskultasi pada paru-paru adalah normal, tidak terdapat wheezing, ronki, dan stridor. Selanjutnya kita melakukan palpasi di bagian dada untuk mengetahui apakah ada krepitasi, nyeri saat ditekan, dan apakah adanya massa di bagian dada itu sendiri. Hasil pemeriksaan palpasi pada dada mengarah ke arah normal karena tidak ada krepitasi, tidak ada nyeri saat ditekan, dan juga tidak ada massa saat ditekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan taktil primitus di bagian belakang dengan cara pasien mengatakan angka 77. 77, 77, 77, 77, 77. Baik, di sini saya akan menunjukkan pemeriksaan pada abdomen pasien, di mana ada 4 pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama adalah melakukan teknik pemeriksaan inspeksi pada abdomen pasien. Baik Ibu, permisi Bu, saya cek untuk abdomennya terlebih dahulu atau perutnya. Di mana inspeksi kita lakukan untuk melihat apakah bentuk abdomen pasien itu normal, pot belly, acid test, atau adanya obesitas sentral. Kemudian kita juga menginspeksi permukaan abdomen pasien, apakah terdapat lesi, ulkus, kemudian ada distensi, kemudian juga ada kemerahan atau tidak pada permukaan abdomen pasien. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik auskultasi, di mana kita lakukan dengan cara menggunakan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini dilakukan pada 4 regio di bagian abdomen pasien untuk mengecek bising usus pasien normal atau tidak, di mana setiap abdomen kita cek selama 1 menit. Permisi Bu ya, saya cek untuk perutnya. Baik, sudah. Untuk bising usus pasien itu normal. Kemudian kita juga melakukan teknik pemeriksaan palpasi, yaitu dengan cara menekan abdomen pasien untuk mengecek apakah ada massa, edema, distensi, kemudian juga apakah ada pembengkakan pada abdomen pasien. Ini Bu ya, saya cek. Dan biasanya untuk pemeriksaan palpasi ini digunakan untuk mengecek apakah ada masalah pada liver atau pada limfa pasien yang terdapat di bagian abdomen. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik perkusi pada pasien, di mana kita dengan cara mengetuk di bagian atas abdomen pasien untuk mengecek apakah pasien itu mengalami peka atau kembung serta yang lainnya. Baik, setelah dilakukan perkusi, ternyata abdomen pasien itu normal dan tidak ada masalah. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada anus dan genitalia pada pasien. Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal mengenai BAB, BAK, dan area genitalia. Apakah Ibu berkenan? Saya berkenan. Baik, mengenai BAB, Ibu melakukan BAB dalam sehari berapa kali, Ibu? Sekali sehari. Baik, untuk fesesnya itu apakah terdapat darah atau mungkin nanah? Tidak. Apakah Ibu mengalami wasir atau mungkin sembelit? Tidak. Untuk tekstur dan warna feses Ibu seperti apa nih? Lembek dan warnanya kuning. Baik, untuk mengenai BAK, Ibu melakukan buang air kecil dalam sehari berapa kali? 5 kali sehari. Baik, apakah terdapat mungkin bau khas atau warnanya seperti apa kalau boleh saya tahu? Tidak ada bau khas, warnanya kuning muda. Baik. Saya akan melanjutkan pemeriksaan genitalia pada pasien wanita. Di sana kita akan memperhatikan perineum, labia minora, dan labia mayora, serta orificium uretra pada pasien, apakah terdapat edema, lesi, atau kemerahan, dan lain sebagainya.
Hal ini juga dilakukan pada pemeriksaan genitalia pada pasien laki-laki. Apakah terdapat hal yang sama seperti yang saya sebutkan tadi? Selanjutnya ada pemeriksaan pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah dengan menggunakan teknik ROM atau range of motion. Range of motion itu bertujuan untuk mengukur kekuatan otot, yakni skala otot dari 0 sampai 5. Di mana 0 adalah ketika otot tidak mengalami kontraksi sama sekali, kemudian 1 juga tidak bisa mengangkat tangannya tapi ada kontraksi tapi sedikit, kemudian yang kedua dia tetap mengangkat tangannya tapi agak lemah, kemudian yang ketiga itu dia bisa bergerak melawan arah jarum jam dan juga dapat mampu melawan gravitasi, kemudian yang keempat itu dia mampu melawan gravitasi tapi dengan tekanan yang sedang, kemudian untuk yang kelima itu dia dapat melawan gerakan dapat melawan arah gravitasi dan juga dapat melawan arah jarum jam, kemudian juga dapat melawan tekanan. Baik Ibu, boleh saya minta tolong untuk Ibu menggunakan tangan seperti ini. Boleh tangannya diberikan yang ini, tangannya digenggam di. Berarti refleks atau kekuatan motor pada tangan bagian dekstra atau sebelah atas bagian dekstra pada Ibu Gista itu dengan skor 555 karena mampu menggerakkan tangan melawan arah gravitasi dan juga mampu melawan tekanan. Kemudian yang sebelah kiri Ibu, kita bisa ngomong seperti tadi. Kemudian gerakan dan tangannya digenggam. Pada yang sinistra juga memiliki skor 555. Kemudian pada bagian kaki Ibu bisa tolong diangkat kaki sebelah kanan Ibu. Boleh lagi bisa Ibu? Bisa. Kemudian untuk telapaknya boleh bisa sedikit kan Ibu? Oke. Untuk sebelahnya lagi Ibu. Dipergerakan. Oke. Berarti pada ekstremitas bawah dari Ibu Gista baik kanan maupun kiri memiliki skor 555. Kemudian sekarang saya akan mengecek refleks patella Ibu Gista menggunakan hammer. Permisi dulu ya, mohon maaf kalau sedikit sakit. Saya coba sekali lagi nih. Oke. Refleks patella Ibu Gista normal dengan skor 2. Kemudian Bu yang sebelah kiri saya permisi mungkin. Cirungnya. Ya. Skor refleks patella pada kaki sebelah kiri Ibu Gista normal dengan skor +2. Kemudian saya izin untuk mengecek refleks Babinski mungkin. Permisi Bu ya, mohon maaf. Sebenarnya saya coba sekali lagi. Oke. Pasien menunjukkan refleks negatif yang artinya normal, tidak ada kondisi patologis. Kemudian pada sebelah lagi, disini. Ya, pasien mengalami gerakan seperti ini. Itu artinya refleks negatif sehingga pasien tidak ada gejala